Ya kan, percaya nggak percaya, tapi beliau energinya ada. Kalau di dalam mungkin Cina atau apa tuh namanya dewa bumi, kalau Sang Hyang Ismoyo, ya kan. Nah itu sebenarnya kalau cara bahasa saya itu energi bumi itu sendiri, tetapi leluhur kita itu menvisualisasi dan bisa mengambil dari sosok yang namanya diberikan gelar yang Sabdo Pawon, ya kan. Sabdo itu kan sabda dari istilahnya ucapan Tuhan, ya kan. Pawon itu ibaratnya itu ya sudah menjadi kemutlakan, tidak bisa tanken wah orang nggak bisa di, kalau sudah yang Sabdo Pawon bilang gini. Jadi waktu kemarin saya itu ritual di pas malam purnama, malam Senin kemarin ini, hingga sampai sekarang di sini kan, pas bulan purnama, saya memang disuruh beliaunya untuk ritual di sana. Untuk ya kan tidak semua orang ya bisa terhubung dengan dimensi-dimensi kan, dimensi semesta ini ada berapa lapis. Betul. Harus bisa menembus atmosfer kan, angkasa, angkoso. Ya itu harus karena selama ini apa yang namanya bumi ini terselimuti energi kegelapan yang sudah semakin banyak, ya kan. Semakin kesini kan energi bumi ini kan akhirnya tertutup aura kegelapan. Nah ini harus dibuka celah satu persatu dari stasiun energi, misalkan dari candi-candi termasuk itu kan, itu harus dibuka. Karena keahlian kayak gini kan nggak semua orang bisa, tidak semua spiritual juga bisa kan, gitu kan. Jadi harus punya keahlian yang bisa terhubung ke sana. Saya pun kalau nggak dibantu sama beliau nggak bisa apa. Cuma manusia biasa, ya kan. Nah itu bisa nanti kalau terhubung. Nah ini kan satu cahaya, dua cahaya, tiga cahaya, ratusan cahaya dibuka, ini kan akan terkoneksi semua. Nah semesta ini akan melakukan yang namanya vibrasinya kan akan, energinya kan terbangun kembali sedikit demi sedikit. Nah akhirnya kan tersalurkan oleh para orang yang terbangkitkan, itu efek dari itu juga bisa alam memasuki alam bawah sadar. Akhirnya kok aku tiba-tiba pengen belajar spiritual, kok tiba-tiba suka hal yang lampau-lampau. Itu mereka tersentuh atau nek wong Jawa ngarani kesawap kesawap energi dari sana, ada pemicu ya. Akhirnya kesetrum lah, kesetrum energinya gitu ya, pengaruhnya juga di situ juga. Nah semakin satu, nah itu kan makanya saya ke Gunung Api Purba. Nah, Gunung Api Purba itu ibunya dari Merapi. Jadi sebelum Merapi punya hajat besar di gawe gede, harus dapat restu dari ibunya yang namanya Gunung Api Purba. Kemudian saya kan muncak dulu ke puncak Nglanggeran yang ada di Gunung Api Purba, bisa dilihat di YouTube kan, puncak Nglanggeran, Gunung Api Purba Nglanggeran ada itu. Nah saya mengambil batu tirta tanah untuk dihaturkan ke Merapi sebagai tanda restu dari seorang ibu. Nah, akhirnya saya bawa tirta, batu sama batu, tanah sama air untuk diaturkan ke Merapi. Kemarin saya ke Kaliurang dan saya melakukan ritualnya di Telaga Muncar, itu di daerah Kaliurang. Jadi mentok itu memang daerah untuk pendakian ke Merapi. Nah di situ saya ritual di malam Selasa kemarin jam 9 malam. Lah pas bertepatan itu jam 9 tepat saya mulai doa, tiba-tiba ada batu besar jatuh. Bisa diambilkan Mas. Nah itu batunya Nah ini simbol ya Gunung Merapi. Nah karena ini kan sana barat ya,
sana timur, utara, selatan, utara. Nah, gunung berapi itu sebenarnya menghadapnya ke gunung api purba. Ke ibunya? Iya. Dan saya waktu itu di puncak Ngelanggerak, di Telaga Muncar, itu menghadapnya ke Merapi, arah ke sana. Nah, kebetulan di sana itu tebingnya itu menghadapnya ke sana, arah gunung api purba. Saya turun ke sana itu juga dadakan, hanya menggunakan naluri. Itu di luar rasa loh Pak, tapi naluri, karena naluri kan sudah menyatu dengan alam. Kalau rasa kan masih meraba-raba, refleks naluri. Jadi ini jatuhnya gini, plek, hampir menjatuhi rekan kami, teman yang ikut ritual itu di depan tepat jarak setengah meter. Dua dari itu tebingnya setinggi kurang lebih 100 meter. Itu kalau mending segini nih bani kepala apa nggak hancur gitu. Benjutnya. Iya kan. Nah batu ini kan menghadapnya ke arah gunung api purba. Nah otomatis sana itu kan gunung Baradaya. Nah lucunya ini ada lubang di sisi Baradaya. Iya kan, ini Baradaya. Dan kemudian suatu kejadian nanti Merapi ketika ada guru-guru besar. Nah kebetulan pas jatuhnya batu ini pecahnya di ujung. Nah gini, jadi besok guru-guru besar ini Merapi kejadian dia. Nah ini sangat memuntahkan lahar yang sangat luar biasa. Suatu ketika ini bukan menakut-nakuti ya, karena ini buat antisipasi kita biar mental kita, jiwa kita harus persiapkan dengan membangun spiritualitas kita. Pembangunan jiwa kita harus lebih ada pendekatan dengan alam. Nah, makanya gunung berapi selalu memuntahkan di arah Baradaya. Ini pun posisinya di Baradaya, Pak. Sana barat kan, ini kan geser, posisinya tepat. Dan Merapi itu sebenarnya menghadap ke gunung api purba. Nah ini duer. Nah, ini mau berdoa itu jam 9.21.00 malam Selasa kemarin. Dan di jam 9:24 langsung terjadi luncuran lahar yang sangat luar biasa di Merapi. Jadi jam 9.00 itu ini jatuh. Jadi begitu mulai tepat doa, mau memulai doa, ini jatuh. Terus jam 9.24 terjadi banyak luncuran lahar yang sangat bervolume yang banyak sekali. Nah akhirnya ini menjadi kode dari alam. Memang alam itu kalau memiliki kode seperti ini. Duer. Nah ini jatuhnya begini. Jadi dua. Inilah ya orang hilang, nggak ambiar gitu loh. Pecahnya cuma gini. Dan ini lubangnya di sini. Baradaya. Nah sekarang yang terjadi ini baru lubang kecil segini. Nah kalau bagaimana ya begini. Nah, keadaan Merapi yang sekarang itu memang ada ya sekarang. Iya. Lubangnya kalau ada. Digambarkan ya segini aja gedenya. Nah ini kalau yang lubang segini kok nggak luar biasa. Gitu kan. Jadi kayak ujungnya dari Merapi itu kayak kepatras. Dulu kan gunung api purba itu kan juga tinggi. Nah itu sekarang kan jadi pendek. Oke. Mengenai tadi setelah Mas Tinus jabarkan tentang akan adanya bencana tadi, dijelaskan sama Mas Tinus kan antara Kali Opak sama Kali Code. Iya. Jadi radius di luar itu berarti mungkin terbilang relatif aman berarti. Hanya yang antara Kali Opak dan Kali Code aja yang istilahnya nanti akan itu mendapatkan dampak yang mungkin agak lebih parah ya. Iya. Jadi gini Pak, kan Kali Code itu kan suatu kata yang sering dikatakan oleh Batara Narada kalau di nonton wayang itu. Kali apa? Pak Pong Kali Code sapa sing gawe. Itu kan kalau di dalam ada sejarahnya itu kan Gumur Jamur Dipa atau gunung api purba itu. Dulu terus dipindahkan ke Merapi, ya kan? Untuk membantu keseimbangan alam, menjaga keseimbangan bumi Pulau Jawa.
membantu keseimbangan Pulau Jawa. Nah, di situ ada 2 empu lah, namanya Empu Pamadi sama empu satunya siapa itu? Satunya apa gitu? Lupa. Empu Rama. Nah, Empu Rama, Empu Pamadi sama Empu Rama. Lah beliaunya itu nggak mau, disuruh pergi. Akhirnya pertempuran Batara Narada sama 2 empu itu tadi, empu keris itu nggak mau. Nah, itu simbol bahwa empu itu kan pembuat pusaka. Artinya pusaka itu kan suatu senjata yang buat jimat asila itu buat kekuatan gitu kan, yang dibuat dari api, baranya api. Nah, akhirnya ditimbun sama dari gunung api purba yang namanya Jamur Dipa itu kan. Ceritanya kan dipindah ke utara, arahnya utara agak ke barat sedikit kan gitu kan. Akhirnya 2 empu itu ditimbun oleh Gunung Merapi, ya kan. Tapi kan itu kan siloka, nggak mungkin kan gunung muncul dari atas, otomatis kan tekanan dari lava dari bawah terbentuk gunung. Nah, itu ada suatu kata istilahnya, kalau bahasa manusianya lah ya. Kalau dibicarakan bahasa alam mungkin agak sulit diterangkan ya. Kalau bahasa manusianya itu Empu Pamadi, Empu Rama itu kayak punya sumpah gitu. Yo di ning kono ditimbun di situ ning duwe kowe kudu iso apa namanya manembah, harus bisa mengaturkan persembahan ke Merapi. Jika manakala suatu kerajaan, tapi kalau ketika menembah nanti akan diberikan kesejahteraan. Tetapi manakala yang disejahterakan itu melupakan, nah nanti akan menjadi musibah untuk wilayah tersebut. Dan itu pernah terjadi di Mataram kuno, dan sekarang akan dimulai lagi di Mataram baru karena condong ke selatan. Harusnya seimbang antara selatan dan utara, karena kan Jogja itu kan tengah-tengahnya kan antara Merapi dan Parangkusumo gitu, Parangtritis, Parangkusumo. Ya, kalau ditarik garis lurus juga ya bisa itu ya. Iya, memang itu ada suatu perjanjian di situ. Iya, berarti intinya nanti dari awal tadi perjalanan sampai akhirnya terakhir, Mas Tinus mendapatkan suatu apa ya namanya pesan dari alam bahwa Merapi itu akan melakukan duit gawe gede. Iya. Dan itu disimbolkan oleh jadi kalau di dalam dalam dunia kadewatan itu disimbolkan Batara Ganesha. Batara Ganesha itu simbol perang, karena Batara Ganesha itu dewanya, panglimanya para dewa. Ketika Ganesha itu nongol, berarti akan suatu peperangan. Bukan berarti perang kayak itu enggak, tetapi untuk mencapai keseimbangan alam itu tadi. Jadi kalau memang sekarang keadaan di alam semesta ini terjadi ketidakseimbangan, yang jelas nanti dibutuhkan intinya kan Pulau Jawa kan, Pulau Jawa, keseimbangan Pulau Jawa. Oke, saya menangkap di sini karena ketidakseimbangan itu apa penyebab dari faktor. Mungkin orang Jawa sekarang sudah lupa. Orang Jawa hilang Jawa ya. Orang Jawa sudah lupa dengan Jawanya dan sudah tidak nguri budaya lagi. Sudah tidak menghormati alam. Oke. Iya kan. Jadi ini sebenarnya suatu penghormatan ke alam itu juga sudah berkurang karena sudah pada terjadi egoisme, individualisme kan. Zaman sekarang kan sing dipikir sing penting sing semangan opo kan itu. Tetapi kita banyak orang yang lalai bahwa kita itu hidup dari alam juga. Karena gini Pak, Pulau Jawa ini kan tempat pertemuan 3 lempeng dunia. Pertama Indo-Eurasia, Indo-Australia, sama lempeng Indo-Pasifik. Nah, di Jawa inilah menjadi pusat lempeng dunia. Jadi kalau ada apa-apa di Pulau Jawa, bumi meledos. Ya gitu loh. Jadi kalau
Pulau Jawa aman-aman saja, bumi juga aman-aman saja. Maka dibilang Pulau Jawa itu pusarnya bumi. Disitulah lahirnya, Bu. Ibaratnya gitu loh. Pusarnya kita kan lahirkan dari pusar kita lahir dari situ. Jadi ini secara geologisnya itu memang Pulau Jawa itu pusat sesar dunia. Jadi kalau ada apa-apa terjadi di Pulau Jawa ini pengaruhnya dunia. Gitu loh. Oke, ya, kan? Sekarang mungkin saya agak geser dikit ya, yang dari tadi masalah sejarah dan sebagainya. Mungkin saya mau geser tentang tadi masalah pusar bumi. Tapi kan bisa, misalnya ada orang dari pihak lain, bukan orang Jawa. Kalau Jawa mengklaim ini sebagai pusar bumi, mungkin mereka juga nggak terima. Karena mereka juga mengklaim, bukan, pusar bumi tidak ada di sini, di tempatku, di sana, kan ya bisa jadi. Terus apa yang bisa istilahnya menguatkan klaim Anda tadi kalau Jawa itu pusar bumi? Ya, ini kan orang kan kadang-kadang bicaranya perspektif ya, makanya kan namanya pengetahuan. Artinya pengetahuan kan diambil dari kata tahuan weruh, mengerti. Karena banyak-banyak makan tahu biar mengerti. Ya kan? Itu kalau dalam bahasa Jawa, ilmu Jawa ini ilmu kasunyatan. Ibaratnya gini, jangan menyebut Tuhan kalau belum pernah lihat Tuhan. Ya kan? Zaman sekarang banyak orang debat Tuhan tapi belum pernah melihat Tuhan itu sendiri. Kan aneh. Jadi akhirnya mereka mendebatkan angan-angan. Iya kan? Makanya kan ilmu Jawa ilmu kasunyatan. Zaman dulu ya, eranya leluhur, ojo sekali-sekali kuwi debatno Gusti atau Tuhan, ngomong ki babakan Tuhan nek durung weruh dhewe. Nah gitu kan. Zaman sekarang sidik orang bilang sidik-sidik ngerembuk Tuhan, sidik-sidik ngomong Tuhan. Nah, apakah sudah pernah lihat Tuhan itu sendiri? Sidik-sidik mau berbicara masalah kebenaran menyalahkan orang lain, ya kan? Padahal kebenaran parameter manusia sekarang sudah beda kan, gitu kan. Maka itu sebenarnya kayak misalkan ada orang bicara Tuhan, apa wis tahu weruh. Nah gitu. Kalau orang Jawa tidak ada yang mustahil, makanya ada istilah ngilmu sangkan paraning dumadi iki ben weruh Gusti ini sejati. Makanya kan ada istilah mantra Jawa, sangkung dak sukma-sukma kang ana sanjabaning wayangan sira aja ngaling-alingi aku arep ketemu kadangku kang sejati. Lah kadangku kan sejati itu kan sedulur kita, manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Ketika kita menemukan diri kita sejati, berarti kita menemukan disitulah perwujudan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Caranya itu ya kan, Tuhan itu kan sifatnya asih, penuh belas asih, tidak pernah sifat asih itu kan tidak pernah menyalahkan orang, ya. Selalu mempunyai jiwa yang lapang, berjiwa yang bijaksana, pemikiran yang luar biasa, perasaan yang halus, tingkah lakunya juga santun, ya kan? Ketika kita bisa menemukan Gusti yang sejati, maka kita bisa mengontrol segala apa yang menjadi pikiran kita, hati kita, perbuatan kita maupun ucapan kita. Itulah yang namanya manunggaling kaulo. Arti dari manunggaling kaulolan Gusti, artinya manunggal itu akan menyatu sifat dengan sifat Tuhan itu sendiri. Karena di mana tempat letak Tuhan itu berada di surga. Nah, wong jari ini ngomong, apa itu surga? Surga itu adalah kedamaian. Kalau kita bisa belum menempatkan kedamaian di dalam diri kita, berarti kita belum bisa memberikan ruang untuk Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita bisa menempatkan ruang kedamaian di dalam diri kita, disitulah Tuhan akan menampakkan wujudnya sebagai diri kita sejati. Maka dibilang ingsun hono aku ing dalam sun diri, ya kan? Hono ada, aku a artinya agung, moho ku itu kuoso, artinya ingsun hono aku, di dalam diri ada maha kuasa, gitu. Iya.
Artinya semua apa yang jadi kesejatian diri kita itu adalah manifestasi dari Tuhan. Nah Tuhan itu agar kita terletakkan dari Tuhan itu, maka ciptakanlah kedamaian di dalam diri kita melalui ucapan kita, tingkah laku kita, rasa kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita yang penuh dari kesatuan pikiran, hati, perbuatan, ucapan. Itu yang disebut jiwa. Menyatu dalam jiwa, akhirnya di jiwa yang damai, disitulah terdapat apa yang namanya sedulur sejati atau Tuhan itu sendiri, perwujudan dari manifestasi Tuhan. Oke, kalau boleh saya ringkas dari apa yang Mas Tinus wedarkan barusan, sebenarnya Tuhan itu tidak berada di suatu tempat yang nun jauh di sana, berarti ya, cukup ada di dalam diri untuk memahami, sehingga bisa menemukan surga ya. Surga ini kasure rogo nih jarane. Kasure ora kepenak kan gitu. Kasure rogo berarti ya gak ado-ado. Makanya kan simbol kayak dewa tidur. Itu kan simbol wong urip kepenak, termulya uripe kan gitu. Iya kan? Betul. Berarti artinya wong nek wis mulya kan uripe kepenak. Walaupun hidup sederhana, kalau kita mensyukuri dengan sebuah penerimaan apapun yang kita terima, itu kita terima dengan sebuah rasa damai, mulia kan, mulia kan. Tetapi kalau kita biarpun punya harta yang melimpah, nek jero niki tidak pernah anak kemurungsung nggak pernah menemukan rasa kedamaian.